Assalamualaikum Jiro, apa kabar? Semoga Jiro dan keluarga baik dan sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk berdoa sama Allah agar virus-virus ini segera berakhir dan kita bisa berkegiatan normal kembali. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita harus awali dengan membaca Al-Fatihah dan doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Baik, minggu lalu Miss Ayu sudah memberikan tugas kepada Jiro agar Jiro membaca mengenai kisah para nabi ya. Sekarang Miss Ayu akan menceritakan kembali kisah-kisah beberapa para nabi. Nah, Jiro tahu kan berapa nabi yang wajib dihafal oleh umat muslim, yang wajib diketahui oleh umat muslim, yaitu ada 25 nabi. Nah, di pelajaran kali ini kita akan mempelajari kisah dari beberapa nabi saja dulu ya. Yang pertama yaitu kisah tentang Nabi Adam, yang kedua kisah tentang Nabi Idris, yang ketiga kisah tentang Nabi Nuh, dan yang keempat adalah kisah Nabi Hud ya. Oke. Untuk lebih memudahkan, Jiro juga boleh lihat bukunya. Jadi kita sama-sama lihat bukunya ya. Oke, yang pertama adalah kisah keteladanan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah memerintahkan jin dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun iblis tidak mau bersujud karena merasa lebih mulia. Iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Setelah kejadian itu, karena iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, Allah mengusir iblis dari surga. Lalu iblis pun dendam sama Nabi Adam dan berniat akan menggoda Nabi Adam supaya berbuat dosa dan diusir dari surga. Oke, lalu di dalam surga Nabi dinikahkan dengan Hawa yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sendiri. Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa diperbolehkan makan semua makanan kecuali satu buah. Nah, karena iblis tahu, akhirnya iblis menggoda Nabi Adam agar memakan buah itu. Lalu iblis membujuk dan merayu, lalu menipu Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa pun tergoda dan memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Akhirnya Allah mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga. Mereka berdua diturunkan ke bumi. Ketika itu bumi belum seperti sekarang. Dulu itu masih gersang dan panas. Dan ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi,
itu tidak bersama dengan Siti Hawa, ditempatkan yang jauh. Nabi Adam di mana, Siti Hawa di mana. Lalu kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat, lalu memohon ampun dan terus berdoa. Ya, kemudian Allah pun menerima taubat serta doa Nabi Adam dan Hawa. Setelah itu, Nabi Adam dan Hawa bertemu kembali di Bukit Gersang di Jazirah Arab. Ya, itu pun pertemuannya setelah beribu-ribu tahun, lama sekali. Ya. Lalu setelah itu Nabi Adam dan Hawa mempunyai 4 orang anak, yaitu Qabil, Iklimah, Habil, dan Habuda. Ya, lalu keteladanan apa sih yang patut kita tiru dari Nabi Adam? Yaitu segera bertobat jika melakukan dosa. Oke, sekarang yang kedua yaitu kisah keteladanan Nabi Idris. Setelah Nabi Adam meninggal dunia, umat dipimpin oleh Nabi Syis. Namun setelah Nabi Syis meninggal, umat tidak mendapat bimbingan Nabi, sehingga akhlak mereka menjadi rusak. Setelah itu Allah mengutus Nabi Idris dan mengajarkan menyembah Allah. Nabi Idris pada saat itu pandai menunggang kuda. Pada waktu itu hanya sedikit orang-orang yang bisa menunggang kuda. Ya, selain itu Nabi Idris juga pandai menulis dan menjahit pakaian. Nabi Idris mendapat lembaran kitab dari Allah dan kitab tersebut berisi ajaran kebenaran supaya umat kembali berakhlak mulia. Lalu Nabi Idris meninggal dunia. Nabi Idris diizinkan mengunjungi surga dan neraka. Lalu akhirnya Allah mengaruniakan sebuah tempat yang mulia di surga. Lalu keteladanan apa yang patut kita tiru dari Nabi Idris adalah kepandaian dan kesabarannya membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Oke, selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Nuh. Ya. Oke, setelah Nabi Idris meninggal dunia, Allah mengutus Nabi Nuh dan memberikan wahyu kenabian. Ketika Nabi Nuh datang kepada umatnya, mereka semua menyembah patung dan juga berperilaku tercela dan zolim. Tercela itu artinya melakukan perbuatan yang tidak baik. Lalu Nabi Nuh mengajak umatnya untuk menyembah Allah, namun mereka menolak, bahkan menghina. Mereka berusaha menggagalkan dakwah dan ajakan Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh tetap sabar dan terus berdakwah mengajak umatnya menyembah Allah. Tahu nggak berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Yaitu 950 tahun, hampir 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah. Namun hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajaran dan ajakan Nabi Nuh. Ya, hati dan pikiran umatnya sudah tertutup rapat, tidak ada lagi harapan umatnya untuk beriman. Setelah berusaha, Nabi Nuh berdoa pasrah kepada Allah. Akhirnya Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Nabi Nuh dan para pengikutnya mulai mengumpulkan bahan kayu-kayu. Mereka bekerja dengan tekun. Ketika sedang membuat kapal, umat Nabi Nuh yang tidak mau beriman selalu mengejeknya dan menuduhnya gila. Lalu setelah kapal besar itu selesai dibuat, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah agar bersiap-siap menyambut banjir dan memerintahkan Nabi Nuh mengangkut 2 pasang dari setiap jenis hewan untuk dimasukkan ke dalam kapal yang telah dibuat. Lalu banjir besar pun datang. Nabi Nuh mengajak
umatnya menaiki kapal. Namun sebagian umatnya tetap menolak. Mereka lebih memilih berlari ke gunung yang tinggi. Mereka berpikir akan selamat dari banjir besar. Lalu banjir mencapai puncak bukit dan gunung. Maka berlayarlah Nabi Nuh. Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat. Orang yang tidak mau beriman musnah, termasuk anaknya yang bernama Kan'an. Setelah beberapa lama banjir pun surut. Lalu mereka tidak lupa mengucap syukur atas pertolongan yang diberikan Allah. Lalu keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Nuh adalah ketegasan, kesabaran, dan keteguhannya membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Oke, yang terakhir adalah kisah keteladanan Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad, yaitu kaum keturunan pengikut Nabi Nuh yang selamat ketika banjir besar datang. Perkampungan kaum Ad terletak di kota Ahqaf di Jazirah Arab. Mereka tinggal di perbukitan yang subur. Sesudah Nabi Nuh meninggal dunia, manusia mulai enggan beribadah kepada Allah. Mereka mengingkari nikmat Allah berupa tanah subur. Lalu mereka membuat patung dan menyembahnya. Allah mengutus Nabi Hud untuk membimbing mereka, dan Nabi Hud mulai berdakwah. Nabi Hud mengajak umat untuk menyembah Allah, menjalankan semua perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah. Nabi Hud memperingatkan mereka, jika mereka durhaka kepada Allah, mereka akan ditimpa azab atau siksaan yang pedih. Lalu kaum Ad malah menolak dakwah Nabi Hud, mengejek dan menuduh Nabi Hud gila. Kemudian Allah pun menurunkan azab kepada kaum Ad yang kafir itu. Panas dan kekeringan dahsyat datang. Kebun-kebun milik kaum Ad menjadi kering dan terbakar. Tanaman serta ternak menjadi mati. Kaum Ad tetap tidak bertobat, mereka malah semakin sombong. Allah pun menimpakan siksa yang pedih. Mereka diserang gumpalan awan panas, angin kencang dan panas serta bunyi gemuruh yang mematikan. Angin itu bertiup selama 8 hari 8 malam. Kaum Ad yang kafir itu pun binasa. Nabi Hud dan pengikutnya beriman selamat dalam lindungan Allah. Setelah keadaan kembali tenang, Nabi Hud dan pengikutnya meninggalkan kampungnya dan mereka berhijrah ke negeri seberang untuk membangun masyarakat baru. Lalu keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Hud adalah kegigihannya dalam membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Baik, dari keempat kisah Nabi tersebut semoga memberikan banyak keteladanan bagi kita umat manusia, sehingga selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kita pun dilarang untuk menyembah berhala, karena itu menyekutukan Allah dan itu adalah perbuatan dosa besar, ya. Baik, sekarang tugas Jiro adalah membuka buku halaman 132, ya. Lalu Jiro mengerjakan langsung di buku textbooknya halaman 132 sampai halaman 134. Nanti hasilnya yang sudah Jiro kerjakan, Jiro foto dan Jiro kirimkan melalui WA Miss Ayu, ya. Nanti boleh minta tolong sama Mami atau Papi untuk bantu Jiro memfoto dan mengirimkan tugasnya ke Miss Ayu, ya. Oke, jika ada pertanyaan, Jiro boleh tanyakan langsung ke Miss Ayu melalui WA yang harus dibantu oleh
mami atau papi ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga keadaan semakin membaik dan kita pun bisa segera beraktivitas dengan lancar, dengan normal kembali. Oke. Nah, sekarang karena pembelajaran kita sudah berakhir, kita akan membacakan doa kedua orang tua serta doa setelah belajar ya. Oke. Yuk, angkat tangannya. Kita doakan juga kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita dengan penuh kasih dan sayang, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita dan semoga orang tua kita selalu sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin. Lalu doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqi wa haqqi warzuqna tiba'ahu wa arinal batila warzuqna tinaba. Amin. Pembacaan hari ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.